Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat beserta rekan-rekan kami dari tim pro yang kami banggakan. Perkenalkan saya Fiona pembicara pertama, Jen pembicara kedua, dan Queen pembicara ketiga. Kami di sini selaku tim kontra menyatakan kami tidak setuju terkait pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Mengapa? Mari Dewan Juri yang terhormat kita melihat tujuan dan makna pendidikan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan. Sedangkan menurut Aristoteles, pendidikan juga merupakan salah satu fungsi dari suatu negara di mana negara mengamankan kebahagiaan manusia. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan kreatif, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, kami yakin pada dasarnya pendidikan adalah hak setiap warga negara, tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat yang pertama, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang berarti negara harus menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat dalam Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Semenjak COVID resmi dinyatakan ke Indonesia, maka pendidikan jarak jauh pun mulai diberlakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bagian ke-7 Pasal 31, pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi, bertujuan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, serta menjamin mutu lulusan. Sedangkan pasca pandemi adalah situasi di mana pandemi sudah dapat diatasi sehingga tatap muka sudah dapat dilakukan dengan menerapkan new normal. Dari latar belakang tersebut, Dewan Juri yang terhormat, maka kelompok kami sangat tidak mendukung dengan adanya pendidikan jarak jauh pasca pandemi, karena ada argumen yang kami dapatkan selama diberlakukannya PJJ itu sendiri, yaitu ketidakefektifan dalam pelaksanaan PJJ itu sendiri. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami tetap berdiri pada posisi yang kontra. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri Pendidikan Jarak Jauh sudah diberlakukan sejak 1980. Pada awalnya PJJ diberlakukan karena adanya kendala dalam hal jarak. Hingga sejak pandemi COVID-19 tiba, PJJ mulai beralih fungsi sebagai suatu layanan pendidikan alternatif karena pandemi ini. Dewan Juri yang terhormat, tentu saja kami meyakini bahwa pendidikan jarak jauh dan konvensional keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan dan mengembangkan bangsa. Akan tetapi, sebenarnya PJJ yang berlaku baik sebelum pandemi dan masa pandemi tidaklah efektif. Dewan Juri yang terhormat, menurut teori efektivitas Harry Firman menyatakan bahwa keefektifan dalam program pembelajaran harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. Argumen yang akan kami tekankan adalah ketidakefektifan PJJ. Bukan berarti kami tidak setuju dengan diberlakukannya PJJ. Akan tetapi hal tersebut masih dinilai tidak efektif dengan dasar bahwa sarana dan prasarana iptek tingkat tinggi masih terbatas, seperti belum maksimalnya kecepatan internet di Indonesia, tidak adanya alat komunikasi yang memadai, serta rendahnya keterampilan iptek masyarakat Indonesia, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Indeks Internet Inklusif, pengguna internet di Indonesia mencapai 66,2%. Angka tersebut melebihi rata-rata negara di Asia yang mencapai 59,7%. Dari seluruh penduduk Indonesia, 93%-nya sudah tercakup layanan 4G. Namun, dengan cakupan internet yang begitu luas, kecepatan internet di Indonesia dianggap jauh di bawah rata-rata negara Asia. Rata-rata kecepatan unduhan seluler di Indonesia hanya 14,4 KB per second, di bawah rata-rata Asia 30,9 KB per second. Tertera dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1, serta dalam Pancasila Sila kelima mengenai keadilan dalam mendapatkan hak pendidikan, Undang-Undang dan Pancasila memberi amanat kepada negara untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil merata bagi seluruh rakyat. Dengan sendirinya, sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila saja, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Dewan Juri, hal ini berarti dengan memaksakan pemberlakuan PJJ tentu akan membatasi hak kesempatan pendidikan bagi masyarakat 3T
dan sangat bertolak belakang dengan tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan seharusnya bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu juga PJJ menyebabkan pengalihfungsian guru sehingga guru jadi tersingkirkan. Padahal manusia memerlukan guru yang nyata sebagai pengajar serta pendidik, terutama dalam pengembangan karakter. Karena hal tersebut maka akan terciptanya individu yang bersifat individual yang diakibatkan oleh belajar mandiri, serta menimbulkan sikap dan gaya hidup serba instan karena tugas pun dapat dicari dengan mudah melalui internet, sehingga dapat menurunkan kualitas peserta didik. Jika timbul pernyataan bahwa PJJ dapat meningkatkan mutu individu, bukankah memiliki etika dan kedisiplinanlah yang merupakan standar dari suatu individu dikatakan berkualitas? Kami melihat bahwa dengan diberlakukannya PJJ sangat dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik sulit dibina, dan lambat laun hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus. Dewan Juri, maka dengan adanya argumen-argumen tersebut, perlu kita pertanyakan kembali, apakah PJJ telah memenuhi dasar dari definisi pendidikan itu sendiri? Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah rekan saya sampaikan, dalam hal ini kami sangat paham dan sadar bahwa PJJ sangat diperlukan selama pandemi dan tak selamanya PJJ itu buruk. Ada dampak positif yang diberikan, seperti siswa dilatih untuk beradaptasi dengan teknologi. Namun perlu diingat bahwa PJJ sendiri belum efektif dengan adanya kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, masih banyak daerah 3T yang tidak dialiri listrik dan internet. Menurut Pak Nadiem sendiri, pemerataan teknologi di Indonesia membutuhkan waktu yang panjang sekitar 3-4 tahun. Sedangkan kita semua tahu bahwa dalam pelaksanaan PJJ tentu dibutuhkan akses teknologi tinggi. Dengan demikian, PJJ hanya akan menjadi sistem pendidikan yang memarginalisasi mereka yang kurang mampu. Di sisi lain, jika pemerintah memberikan solusi berupa kuota belajar sekalipun, hal tersebut tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak dapat mengakses internet dan tidak memiliki gadget. Yang kedua, PJJ dapat meningkatkan gangguan mental dan menurunkan mutu serta motivasi belajar siswa. Jika demikian, Dewan Juri yang terhormat, saat generasi masa depan ini memasuki dunia kerja, mereka malah tidak bisa membangun Indonesia tercinta karena mutu pendidikan dan motivasi tidak baik akibat diberlakukannya PJJ pasca pandemi. Lagi pula Dewan Juri, hasil dari PJJ sangat tergantung pada siswa itu sendiri. Siswa harus mau mengikuti PJJ sesuai jadwal, memiliki motivasi tinggi, dan tidak melakukan kecurangan dalam tes yang diadakan. Nyatanya, tidak semua siswa mau melakukan hal tersebut dan tidak semua mampu fokus belajar sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang memiliki kesulitan dalam penerapan PJJ. Negara besar dengan pendidikan terbaik tingkat dunia, seperti AS pun menganggap pembelajaran online tetap tidak efektif. Menurut The Washington Post terbitan 6 Agustus 2020 memberitakan bahwa Amerika akan menjalankan pendidikan secara daring ronde kedua. Namun ronde kedua ini tidak membuatnya semakin baik dibanding musim semi kemarin. Hal ini dikarenakan dengan PJJ, murid lebih banyak mendapat distraksi dan sulit mengetahui kesalahannya karena guru tak bisa langsung mengoreksi. Dengan adanya argumen ini, kami sangat tidak setuju bila PJJ tetap dilakukan pasca pandemi. Maka kami selaku tim kontra mempunyai solusi sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan teknologi yang ada tetapi tidak dengan PJJ. Karena kami percaya bahwa membuat masyarakat melek teknologi dan mudah beradaptasi bisa menggunakan banyak cara. Tidak harus lewat PJJ yang masih tidak efektif dan tidak sesuai kondisi nyata rakyat. Kita dapat menerapkan e-learning lewat pembelajaran live di sekolah seperti penggunaan website, PowerPoint, dan sebagainya untuk sarana pembelajaran. Yang kedua, sekolah juga dapat membuat mata pelajaran khusus penerapan teknologi secara dua arah. Dengan demikian, guru dan siswa bisa tetap mengetahui teknologi terkini. Dan terakhir, jika selama ini sekolah offline terasa padat dan membuat murid tidak punya waktu mengembangkan keahlian lain, maka perlu diadakannya perombakan jadwal offline agar tidak terlalu padat. Perombakan dan pembaharuan ini harus dilakukan semua sekolah dengan pengawasan dari Kemendikbud. Karena sebenarnya esensi penting dari sebuah pendidikan adalah kualitas materi dan pemahaman yang didapat, bukan lamanya waktu belajar. Demikianlah pembahasan dari kami selaku tim kontra. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatian Dewan Juri, kami mengucapkan terima kasih.